warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kita Guru Bahasa Indonesia Bu Nurbaiti beserta Bu Dewi Anggraini. Kita akan meneruskan materi berikutnya, itu kita membahas tentang penyimpulan dan menelaah struktur serta kaidah kebahasaan yang ada di teks prosedur. Yang pertama di sini menyimpulkan urutan langkah teks prosedur. Ya. Nah, di sini menyimpulkan isi teks prosedur ada dua. Yang pertama tentang membuat batik, yang kedua di sini adalah mencuci tangan dengan baik dan benar. Apa perbedaannya? Yang pertama di sini tidak ada penutupnya, sedangkan pada teks yang kedua ada penutupnya. Ya. Jadi ada kata penutup. Kalau yang teks pertama tidak ada kata penutup, yang kedua ada kata penutupnya. Mana yang kata penutup? Yang teks 2. Di sini ada kalimat menjaga kesehatan hanya perlu beberapa menit, dimulai dari mencuci tangan. Mencuci tangan sebentar, tetapi berbagai penyakit bisa kita hindari. Nah, ini termasuk kata penutup. Sedangkan di teks pertama tidak ada kalimat yang penutupnya. Kemudian perbedaan yang lain lagi, pada teks pertama ada bahan dan alat, ya. Di sini ada canting, pensil pola, kain mori, lilin alam, lilin malam, kompor atau alat pemanas lilin, ya, bahan pewarna kain. Ini termasuk alat dan bahan. Sedangkan pada teks kedua tidak ada alat dan bahan, jadi langsung ke langkah-langkahnya. Itu perbedaannya. Jadi kalian bisa membedakan, bisa menyimpulkan gitu ya, perbedaan antara teks pertama dengan teks yang kedua. Selanjutnya yang C, menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Pada bagian ini, kamu akan mempelajari secara rinci bagian-bagian atau struktur teks prosedur. Membedakan jenis teks prosedur, menelaah penggunaan teks prosedur. 1. Mencermati struktur teks prosedur, cara membuat. Struktur teks prosedur terdiri dari 4. Yang pertama, tujuan, kemudian alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Ada sebuah teks cara membuat bubur Manado di halaman 98. Tujuan adalah apa yang diinginkan dalam pembuatan bubur tersebut, itu masuk ke dalam bagian tujuan. Kemudian alat dan bahan, apa alatnya, apa bahannya yang dibutuhkan dalam membuat bubur Manado tersebut. Dan yang ketiga adalah langkahnya, proses urutan dari awal sampai akhir yang harus dilakukan oleh si pembuat bubur Manado supaya menjadi bubur Manado yang enak dan lezat. Yang terakhir adalah penutup, kesimpulan dari hasil membuat bubur Manado tersebut. Ada teks prosedur mengenai cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama berisi pengantar atau motivasi, yaitu bagian tujuan. Kemudian di bagian langkah-langkah berisi urutan langkah. Untuk teks ini tidak ada alat dan bahan. Selanjutnya penutupnya. Penutup bersifat tidak wajib atau berupa pilihan. Jadi penutup hasil dari akhir mencuci tangan dengan baik dan benar. Dengan mengamati dua tabel tersebut, kalian bisa mengetahui ciri bagian tujuan pada teks tersebut. Kemudian yang kedua, ciri bagian bahan dan alat pada teks tersebut. Yang ketiga, ciri bagian langkah pada teks tersebut. Dan yang keempat, bagian penutup dari teks tersebut. Selanjutnya yang keempat, menelaah penggunaan bahasa pada teks prosedur. Silakan kalian simak dengan seksama.